Oke, selamat bertemu kembali dengan saya untuk melanjutkan materi tentang kuliah elektronika analog. Pada modul yang kelima ini, kita akan mempelajari aplikasi atau penggunaan dari diode yang banyak di dalam rangkaian elektronika. Penggunaannya adalah di bagian power supply atau sumber daya, ya, sebagai penyiarah, ya. Utamanya adalah di sana. Oke, untuk itu kita akan pelajari pada modul yang kelima ini. Materi yang akan kita pelajari pada modul 5 ini adalah rangkaian penyiarah. Topik-topiknya meliputi, pertama kita akan pelajari secara garis besar tentang sistem di dalam power supply. Kemudian bagian di dalam power supply itu ada trafo, transformator, ya, kemudian ada rectifier. Nah, inilah bagian yang menggunakan diode untuk menyarahkan dari arus yang bolak-balik menjadi yang searah. Ada 3 macam penyarahan yang disebut dengan half wave rectifier, kemudian full wave rectifier. Half wave rectifier berarti penyarah setengah gelombang, sedangkan full wave rectifier adalah penyarah gelombang penuh. Kemudian ada bridge rectifier, jadi ini adalah serupa dengan full wave, jadi menyerahkan secara penuh tapi nanti beda secara rangkaian, ya. Kalau full wave nanti menggunakan trafo yang ada tengahnya namanya center tap, kemudian hanya menggunakan 2 diode. Kalau bridge ini menggunakan trafo biasa yang tidak perlu center tap, tidak perlu titik tengah, tapi menggunakan 4 diode. Itu materi yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama kita lihat secara garis besar pada sistem power supply. Diagram bloknya seperti ini. Jadi dari PLN, ya, sumber PLN, listriknya adalah bolak-balik AC, kemudian akan diteruskan menggunakan trafo untuk menyesuaikan rating tegangan atau besarnya yang diperlukan. Setelah PLN umumnya kita menggunakan 220 volt bolak-balik. Nah, rangkaian yang akan memerlukan daya ini mungkin hanya memerlukan tegangan dengan besarnya mungkin 12 volt atau 6 volt atau yang lain, ya. Jadi sangat kecil. Maka untuk power kecil ini digunakan transformator untuk menyesuaikan rating daya, rating tegangan, ya. Jadi dari 220 misalkan menjadi 12, nah maka nanti akan turun 1/10-nya. Ini untuk menurunkan menggunakan trafo. Ada 2 jenis trafo. Nah, umumnya kalau untuk menurunkan namanya step down, ya. Jadi ini digunakan untuk menurunkan dari sisi besarnya tegangan dari 220 menjadi 12 misalkan. Tapi ini masih bolak-balik, ya. Jadi masih bolak-balik, maka perlu disearahkan sehingga ada rangkaian penyarah. Nah, disinilah nanti intinya diode digunakan untuk penyarah. Nah, hasilnya kemudian nanti ini kalau supaya bagus nanti harus difilter, kemudian diratakan, ya, baru bisa digunakan. Nah, sebetulnya sampai setelah rectifier ini sudah dalam bentuk yang tegangan DC, tapi masih belum rata, belum rata betul, ya, sehingga masih diperlukan 2 langkah atau 2 proses lagi untuk bisa mendapatkan yang betul-betul bersih, betul-betul DC murni. Ada proses filtering dan ada proses regulasi, regulator, ya, ini. Nah, pada topik kali ini kita baru akan mempelajari yang rectifier, ya, rectifier dulu. Jadi bagian rectifier ini, ya, yang akan menyarahkan, ya, dari bolak-balik menjadi searah. Ya, jadi prinsipnya ini nanti yang semula ada plus minus, ada tegangan plus minus, akan dijadikan hanya satu kutub saja, jadi satu plus saja. Nah, mungkin di sini nanti hasilnya masih kasar, ya. Nah, rectifier itu tadi sudah dijelaskan ada 3 jenis fungsinya untuk menyarahkan. Ada yang namanya half wave, jadi hanya separuh gelombang. Kalau ini sinus, ini gelombang 1 gelombang penuh, maka nanti yang diteruskan hanya separuhnya saja. Ini berarti half wave, ya. Kalau full wave berarti
kedua-duanya akan diteruskan, yaitu yang bagian plus juga akan diteruskan, bagian minus akan dibalik dan diteruskan. Gambarnya misalkan seperti ini, berarti full wave ya, berarti full wave. Kemudian secara rangkaian nanti bisa menggunakan trafo khusus sehingga hanya perlu 2 diode, tapi kalau menggunakan trafo yang biasa maka ini menggunakan 4 diode, harus dirangkai dalam bentuk jembatan sehingga dinamakan dengan bridge rectifier ya, penyarah jembatan. Oke, kita akan lanjutkan dengan masing-masing jenisnya. Jadi yang pertama ini adalah bagian trafo. Jadi kita akan melihat yang pertama. Sebelum kita membahas tentang yang rectifiernya masing-masing, kita lihat dulu bagian paling depan, yaitu fungsi dari transformator atau transformer ya. Jadi secara blok diagram trafo itu berupa lilitan, ada lilitan primer yang tersambung ke sumber utama yaitu sumber AC, kemudian ada lilitan sekunder yang ini akan tersambung ke rangkaian penyarah tadi. Kemudian untuk mendapatkan jumlah atau besarnya tegangan tertentu dari tegangan sumber ini, maka diperlukan suatu perbandingan lilitan tertentu ya. Jadi misalkan ini lilitan primernya adalah besarnya N1, lilitan untuk sekunder ini jumlah lilitannya N2, maka nanti ini ada perbandingan N1 dibanding N2. Ini kutubnya artinya dengan kutub yang sama. Kalau pas primernya ya ini kutubnya pas positif, juga nanti sekundernya juga positif ya. Kalau di sini nanti negatif, juga ini akan negatif. Jadi sekutub ya, kutubnya sama ya. Nah, maka kita bisa mengetahui dari teori transformator ini tegangan yang dihasilkan pada rangkaian atau lilitan sekunder itu, kalau di sini V1 ya, kalau pada primer V1, pada sekunder V2, maka besarnya tekanan pada V2 itu akan sebanding dengan jumlah lilitan dikalikan dengan perbandingan lilitannya, atau dibagi dengan perbandingan terbalik dari lilitannya ya. Jadi ini bisa dibuat rumus V2 sama dengan V1, yaitu tekanan primernya dibagi perbandingan lilitan 1 dengan 2 dibagi 1 dengan 2. Jadi kalau di sini 220 volt, maka di sini 22 volt. Kalau di sini 120 volt, maka di sini akan 12 volt ya, kalau 1/10-nya perbandingannya. Nah, itu baru disearahkan. Baru bisa dipakai di rangkaian ya. Bisa di rangkaian. Oke, berikutnya cara kerja dari penyarah yang setengah gelombang. Jadi contohnya rangkaian sederhana ini, sumber yang sudah dikecilkan tadi, misalkan ini bagian sekunder tadi, kemudian dengan 1 diode, maka ini akan diteruskan yang hanya bagian positif ya. Jadi kita pelajari pada diode, maka diode ini akan secara ideal sebagai saklar, maka dia akan on kalau biasnya adalah bias maju atau forward bias, tegangan maju. Jadi artinya tegangannya ini lebih plus dari sini gitu ya. Jadi di sini lebih plus. Jadi kalau nanti ini lebih plus, maka akan ada arus mengalir. Tapi kalau ini lebih negatif, maka ini tertutup atau close atau putus ya. Jadi sehingga nanti yang diteruskan hanya yang plus saja. Jadi ini kalau idealnya kita anggap ideal, maka sebagai saklar, pada saat plus akan tersambung, maka akan diteruskan gelombangnya yang plus, positif. Pada saat minus, kutubnya berubah menjadi minus, ini akan terbuka karena ini menjadi reverse bias ya. Jadi tegangannya yang diberikan menjadi tegangan mundur ya, karena ini minus, sini plus ya. Maka akan terbuka. Nah, dari si gelombang, kalau ini dari masukannya ini ya, dari sekunder hasil trafo sudah masuk di sini, ini masih
bolak-balik ya, bentuk tegangannya masih bolak-balik dengan perbandingan tadi. Misalkan kalau primernya 120 volt, kemudian lilitan 10/1, maka ini besarnya 12 volt bolak-balik ya. Maka nanti ini akan diteruskan yang hanya plus saja. Nah, ini lalu hanya yang diteruskan hanya setengah gelombang ya, setengah gelombang. Sementara yang minusnya ini tidak diteruskan, terhenti ya, terhenti atau tertutup atau tidak diteruskan atau terputus ya. Jadi hanya nyambungnya hanya ada arus hanya saat plus saja. Kalau sumbernya negatif, maka ini tidak ada arus mengalir. Jadi ini lalu sebenarnya ini kan lalu tidak rata, tidak stabil ya. Jadi Hall-Wave rectifier ini sifatnya seperti ini. Nah, beberapa parameter yang bisa dihitung untuk parameter Hall-Wave rectifier ini, penyearah setengah gelombang, itu kalau kita anggap tadi diode ideal, maka tegangan outputnya ya sama dengan inputnya jadi output dari diode ya, output ini berarti output dari diode yang nanti tersambung ke RL itu sama dengan tegangan yang masuk ke diode ya. Dari VPI ini tadi sumbernya dari mana? Dari kumparan sekunder, dari trafo ya, ini sebagai VPI-nya. VPI out-nya nanti dari diode yang tersambung ke RL ya. Kemudian nilai tegangan DC-nya ini untuk Hall-Wave ya, itu karena itu bentuknya sinus, maka rata-ratanya ya, tegangan DC itu tegangan rata-rata tegangan DC-nya rata-rata gampang ya. Jadi karena tadi kan bentuknya itu gelombang ya, maka ini untuk merata-rata dari bentuk gelombang itu dibagi dengan V ya, dengan faktor V. Ya, ini tegangan DC yang dirasakan atau yang bisa diambil. Sedangkan frekuensinya sama, jadi tidak ada perubahan frekuensi. Misalkan frekuensi PLN itu 60 Hz atau 50 Hz, maka ya sama. Jadi ya masih ada di situ ada gelombang ada frekuensi tadi ya, yang positif lalu kosong lalu positif. Nah, ini berarti ada frekuensi yang tersalurkan. Nah, dengan pendekatan yang kedua berarti ada barrier voltage ya. Kalau silikon itu berarti umumnya dipakai silikon ada tegangan 0,7 volt yang harus dilampaui, sehingga untuk yang second approximation ini tegangan output dari diode itu berkurang dengan 0,7 volt. Nah, ini parameter-parameter yang kalau kita aplikasikan nanti bisa dipakai untuk menghitung hasil dari penyarahan dari power supply yang kita rancang. Berikutnya adalah yang full wave. Nah, full wave rectifier ini yang pertama menggunakan trafo yang ada titik tengahnya pada sekundernya. Jadi sekunder ini dibagi dua, ada lilitan yang di atasnya tengah, ini ya, ada titik tengah di tengah-tengah ya, sehingga nanti kalau ada sinyal yang dari sinyal AC yang masuk dari primer ini nanti akan diteruskan ke sekunder ini. Nanti satu saat di sini kan kutubnya menjadi positif, kalau sini positif ya, ini negatif ya. Jadi kalau secara penuh maka ini negatif. Nah, kalau kita lihat maka nanti karena ada titik tengahnya, ini berarti diambil setengahnya ya, setengah dari yang penuhnya. Maka pada saat positif ya, kalau diambil dari titik tengah ini tetap positif ya, tetap positif. Tapi nilainya berarti tidak penuh ya, jadi separuhnya dari kumparan sekunder ya. Jadi nilainya positif. Nah, karena ini ada dua diode, ya, maka pada saat ini bernilai positif, lebih positif dari titik ground ini, maka dia akan disalurkan lewat D1. Nah, jadi ini akan
pada saat gelombang sinusnya ini positif, ini akan melewati D1. Ya, ini juga akan positif. Nah, pada saat berubah menjadi negatif pada sinyal primernya ini, pada sinyal primer berubah menjadi negatif, maka pada kumparan yang bagian bawah ini, ya, ini akan menjadi seperti ini. Jadi kalau ini berubah menjadi negatif, berarti ini kan lebih positif gitu ya. Jadi kalau ini lebih, karena suatu saat ini kalau sinyal ini naik atas berarti ini positif, sini negatif. Pas turun berarti ini negatif, ini positif. Nah, kalau ini positif, ini negatif, berarti kalau kita baca dari bawah ini, maka ini positif, ya. Ini glow-nya tetap lebih negatif. Ya. Nah, sehingga karena ini lebih positif, maka nanti pada saat tegangan sinusnya input ini negatif, itu akan dilewatkan ke D2 sebagai nilai yang positif. Jadi ini pada saat pertama positif ini sinyal positif lewat D1, ada di titik tumpuan ini, titik bersama ini. Pada saat ini lebih positif yang bawah juga bisa lewat, tapi lewatnya D2. Jadi pada saat sesungguhnya aslinya dari sumbernya itu negatif, tapi di sini nanti terbaca sebagai positif ya, karena dibalik tadi ya. Nah, maka kalau ditotalkan ini dari yang D1 dan D2, gelombangnya akan menjadi penuh kan gitu ya. Jadi yang ini yang dari plus itu tetap posisinya tetap plus, tapi yang dari minus itu dibalik oleh D2 menjadi tersalurkan ya, menjadi setengah gelombang berikutnya. Nah, ini lalu menjadi dinamakan dengan full wave, penuh ya, gelombang penuh. Ya, maksudnya ini dalam satu periode T ini kedua-dua puncak ini tersalurkan. Tapi ini menggunakan trafo yang ada namanya titik tengahnya, ya, sehingga menggunakan dua diode. Nah, bagaimana parameter-parameternya? Nah, maka tadi sudah disebutkan, ini kan separohnya, nanti berarti perhitungannya juga akan menghasilkan separohnya. Jadi ini tingginya itu separohnya, ya, separohnya. Nah, jadi nilai tekanan DC-nya ini kalau dari sisi rata-rata itu kan ada dua puncak, maka dua kalinya. Kalau yang setengah tadi kan hanya ada satu puncak, terus kosong satu puncak dalam satu gelombang, dalam satu dalam satu sudut penuh 360 derajat hanya satu puncak ya. Nah, ini dalam satu gelombang penuh itu dua puncak, maka ini 2 VP ya, dibagi V rata-ratanya. Frekuensinya sama, tapi karena itu ada dua, jadi ada V-out-nya itu dihitung sebagai, jadi kalau sebagai masing-masing gelombang, maka totalnya menjadi jumlahan kan gitu ya. Jadi yang plus itu satu gelombang sendiri, yang minus tadi satu gelombang sendiri, karena dibalik menjadi awalnya itu menjadi mulai dari 180 kalau yang minus tadi ya. Kalau yang plus mulai dari 0 ke positif, turun-turun sampai akhirnya ke 180 0 lagi. Tapi yang negatif itu lalu menyusul dari 180 derajat, dia akan naik ke 270 ke 360 0 gitu ya. Jadi sebenarnya ada dua frekuensi di situ ya. Sehingga berarti ada dua kalinya. Kalau di total ada dua kalinya. Nah, tegangan tegangan puncaknya ini dengan pendekatan kedua ini dikurangi 0,7 ya, 0,7. Oke ya. Kemudian sekarang yang ketiga yaitu yang menggunakan konfigurasi namanya konfigurasi jembatan atau bridge rectifier ya. Nah, ini menggunakan trafo yang biasa, yaitu trafo yang standar, ya, tidak perlu CT, tapi menggunakan 4 diode. Nah, 4 diode. Jadi ini nanti
tegangan output dari trafo transformator, kemudian akan disearahkan secara penuh menggunakan 4 diode. Nah, kalau kita analisa maka secara gelombang ini pada saat pertama kali gelombangnya kutub atas ini plus, ya, gelombang positif, itu ini juga positif, maka di bagian sekunder kita lihat ini positif. Nah, karena ini positif maka arusnya ini ya, akan mengalir ke positif, ya. Berarti diode ini akan nyambung, ya, kemudian sampai ke ground, ya. Nah, sementara di kutub yang satunya negatif. Nah, negatif itu tersambung dengan D2. Nah, berarti kalau ini ground, ini negatif. Jadi ini akan lebih positif daripada minus. Nah, jadi ini groundnya, titik tumpunya ini, maka arusnya akan mengalir dari ground ini, ya, kemudian ke titik kutub negatifnya trafo plus, kemudian mengalir lewat diode, kemudian ke RL, ke ground. Jadi sebenarnya ada close loop, ya. Jadi dari ini naik, kemudian lewat D1 ke RL, lewat ground, kemudian lewat D2, terus gitu, ya. Jadi ini lalu terjadi aliran, ya, dan penuh, ya. Jadi pada saat plus ini yang meneruskan, pada saat minus ini yang D2 yang meneruskan, ya. D2 yang meneruskan. Nah, pada saat terbalik menjadi yang bawah itu plus, ya. Jadi terbalik artinya kalau kita lihat dari satu titik yang plus jadi negatif, ya. Yang plus ini menjadi minus, ya. Maka nanti kalau kita lihat maka yang plusnya kan di bawah, maka arahnya akan kebalik. Jadi akan lewat D4 itu yang plus menuju ke RL, kemudian sampai ke ground, ya. Kemudian setelah itu nanti yang minus itu dari ground ini akan lewat D3 menuju ke minus, seperti itu. Nah, jadi pada saat plus tadi ini gelombangnya itu yang oleh D2, D1, D2, ya. Pada saat minus itu akan lewat D3 dan D4, ya. D3, D4 ini juga menjadi full, ya. Jadi pada RL ini 2 kali puncak, ya, diteruskan. Jadi VP nya ini 2 kali puncak ini, ya, seperti itu, ya. Jadi ini untuk yang full wave menggunakan bridge rectifier, ya. Jadi ini kebanyakan rangkaian power supply yang konvensional, ya. Jadi ini menggunakan trafo yang konvensional itu menggunakan rangkaian jembatan seperti ini. Nah, mungkin parameternya juga bisa dihitung. Untuk parameter DC-nya serupa kalau 2 puncak, ya. Karena 2 puncak itu, ya, kemudian 2 VP dibagi V, kemudian untuk full wave ini juga frekuensinya itu juga serupa, yaitu 2 kali V input. Kemudian untuk pendekatan yang kedua, karena di situ melewati 2 diode, ya, maka tegangan puncaknya itu dikurangi 2 kali tegangan barirnya, ya, barrier. Jadi kalau tegangan penghalangnya itu 0,7 untuk silikon, ya, itu tadi 2 kali diode karena lewat D1, D3 atau D2, D4. Jadi setiap gelombangnya akan melewati 2 kali 2 diode, ya. Lalu ini menjadi 2 kali pengurangannya untuk yang pendekatan yang kedua. Oke, jadi itu cara kerja dari rangkaian penyarah di dalam power supply, ya. Jadi rangkumannya ada 3 cara untuk penyarahan menggunakan setengah gelombang, gelombang penuh, dan gelombang penuh dengan rangkaian bridge, ya. Kalau dilihat jumlah diode yang digunakan, kalau half wave menggunakan 1, full wave 2 dengan trafo ada senternya. Kemudian kalau bridge ini
trafo yang standar yang biasa, tapi menggunakan 4 diode. Untuk nilai penyarahnya ya, dari inputnya ini dari VP-nya itu dari secondary ya, dari apa namanya trafo yang bagian sekunder ini sebagai VP-nya. Ini untuk half wave tadi penuh ya. Tapi untuk full wave yang menggunakan center tadi sudah saya perlihatkan tadi kan, separohnya ya, separohnya karena ada center tadi ya, ada center jadi separohnya ya. Jadi puncaknya itu separoh dari VP kalau penuh gitu ya, karena tadi kan diambil di tengah-tengahnya. Sedangkan kalau bridge tidak penuh ya, jadi VP-nya sama dengan dari VP sekundernya. Jadi ini sebenarnya input ke rectifier ya, jadi yang menjadi input ke rectifier. Nah, idealnya peak outputnya ya, kalau diodenya ideal kan sama dengan inputnya ya, inputnya dari sekunder itu VP ya, outputnya nanti juga VP. Kalau inputnya pada rectifier 0,5 VP ya, outputnya 0,5 VP ya, sama ya. Kemudian peak output yang kalau menggunakan pendekatan kedua tadi dikurangi dengan barrier voltage ya, barrier potensial ya, tegangan barrier, tegangan penghalang ya, silikon 0,7. Nah, ini sama dikurangi karena menggunakan lewat di satu diode setiap sinyalnya. Tapi ini tadi karena lewat di 2 diode harus dikurangi 2 kali ya, kurangi 2 kali. Nah, ini output rata-rata dari penyarah ya, jadi outputnya ya dibagi V ya. Jadi VP out itu peak output voltage. Ini dibagi V. Kemudian ini karena 2 kali tadi, gelombangnya 2 kali ya, 2 VP dibagi V. Sama ini gelombangnya penuh tadi ya. Kemudian dari si frekuensi ini sama dengan frekuensi sumbernya ya. Sedangkan ini 2 kalinya, frekuensinya 2 kalinya, dilihat dari sudut frekuensinya. Oke, itulah fungsi dari rangkaian filter ya, salah satu penggunaan diode di dalam rangkaian power supply. Yang ini salah satu penggunaan diode yang paling banyak di bagian rangkaian elektronik, ada di bagian power supply. Jadi itulah materi yang untuk modul ke-5 ini. Kita sudah memahami bagaimana aplikasi dari diode pada power supply sebagai rectifier. Oke, saya kira itu untuk materi yang kelima cukup sementara. Kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya nanti pada modul-modul yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.